Cek. Mungkin bisa dimulai saja Pak Dokter dan rekan-rekan semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu sekalian, beserta narasumber Bapak Dr. Andi Hidayat, SMC. Ya, semoga Bapak Ibu semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dari berbagai macam keburukan, termasuk dalam hal pandemi ini. Apalagi sekarang situasi berdasarkan informasi dan data, Makassar sekarang angkanya meningkat dan menuju ke kategorisasi zona merah, dan semoga tidak sampai pada level itu. Ya, Bapak Ibu, yang pertama kami dari tim IR Center mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas pergeseran waktu yang awalnya kita sudah jadwalkan pukul 14.00 WITA, dikarenakan kendala teknis terkait masalah jadwal vaksin yang harus tim hadiri hari ini. Oleh karenanya bergeser sampai pukul 16.00 WITA. Dan kali ini kita sudah mundur sampai pukul 16.53 saat ini, berhubung karena adanya beberapa hal, termasuk beberapa peserta yang kita tunggu konfirmasinya untuk bisa join. Nah, karena hal itu semua bukan berarti mengurangi kualitas materi yang nantinya akan kita laksanakan. Kepada Bapak Ibu, kiranya sambil menunggu yang lain, semoga bisa cepat join, supaya lebih efektif Bapak Ibu, mungkin kita bisa mulai saja. Izin untuk Bapak narasumber, mungkin bisa Pak, kita mulai saja supaya lebih efektif, karena sekarang sudah pukul 5 ini. Baik, Pak Adi. Oke. Sambil menunggu persiapan materi dari narasumber kita, Bapak Dr. Hidayat, mungkin sudah bisa di-share screen Bapak materinya. Ya, sambil preparing Bapak Ibu sekalian, kali ini kita masuk pada sesi ketiga, sesi terakhir dalam kegiatan all-in-one. Ini adalah sesi akhir dari rangkaian kegiatan kita selama 3 pekan atau terjadwal ya, tanggal 14, 17, dan 24 Juli. Ini hanya bagian daripada permulaan saja Bapak Ibu terkait masalah program pengembangan sumber daya manusia di IR Center, dan juga pengembangan dari sisi penelitian, yang mana program ini merupakan program awal dan masih ada program-program yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, yang mana jika Bapak Ibu berminat, silakan untuk join di IR Center, dan kami di IR Center tetap membuka dengan lapang terkait masalah hal-hal yang mungkin Bapak Ibu bisa diskusikan dalam hal penelitian. Oleh karenanya kita membuka ruang kepada Bapak Ibu, ya, tidak hanya kegiatan ini saja, melainkan tetap di WA Group, silakan sharing discuss, ada hal atau isu yang bisa didiskusikan, bisa dilakukan di WA Group. Nah, kali ini kita akan membahas terkait masalah interpretasi data Bapak Ibu. Kemarin kita sudah masuk di eksplorasi ide, kita sudah masuk di kesesuaian analisa yang akan digunakan, dan yang terakhir ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan interpretasi terkait masalah hasil penelitian dan juga data penelitian yang Bapak Ibu miliki. Kami berharap Bapak Ibu bisa lebih proaktif untuk discuss. Kenapa? Karena ini lebih kepada implementasi dari ide penelitian yang Bapak Ibu sudah miliki. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak narasumber untuk mengambil alih prosesi materi kita hari ini. Terima kasih. Pada Bapak Dr. Hidayat, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Nur Hadi atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Di sesi ketiga ini sesi penentu dari sebuah research di mana data yang berbasiskan data kuantitatif akan coba diinterpretasikan dengan penggunaan data-data aplikasi statistika. Nah, Bapak Ibu sekalian, interpretasi data ini memang dianggap terkadang kita salah menafsirkan, salah memberikan endpoint, bahkan di zaman sekarang semua research itu harus menghindari kontak yang namanya plagiarisme. Nah, plagiasi ini terkadang didapatkan dari cara menginterpretasi data juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkadang kita menggunakan data tabulasi yang ada kemiripan dengan tabulasi yang sama yang dimiliki orang lain. Tapi substansi data sebenarnya akan cenderung terlihat dari apa yang kita olah dengan penggunaan aplikasi statistik. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba memberikan gambaran dalam sebuah data, interpretasi data, di mana Bapak Ibu sekalian, di sini bisa dilihat, kita coba untuk memetakan yang ada di dalam suatu interpretasi data dulu, bagaimana penggunaan regresi dengan analisis jalur, kemudian regresi dengan SEM-nya, regresi dengan analisis bergandanya. Kalau kita lihat, ada kemiripan antara, maaf ini standardized, ya bukan standardise, antara penggunaan analisis secara bersamaan bisa digunakan, tetapi yang menjadi pembeda ketika kita menggunakan tanpa sebuah jalur atau tanpa sebuah perantara, maka dia lebih menggunakan nilai betanya adalah nilai beta yang unstandardized. Jadi bisa digunakan, kemudian baik di regresi dengan berganda maupun analisis jalur, kedua-duanya bisa menggunakan standar reliability yang sama dan standar valid yang sama, namun yang membedakan pada struktur equation model itu nilai validitas dan reliabilitasnya juga disesuaikan dengan referensi yang ada bahwa menggunakan 50 dan 60 sampai bahkan 70, tergantung penggunaan statistikanya. Jadi alat itu seperti PLS dia membacanya 0,70. Di Amos dia bisa membaca 0,60. Nah, itu standarisasi semua yang perlu dipahami untuk melihat basic data. Nah, Bapak Ibu sekalian juga kita bisa melihat bahwa di regresi berganda ini maupun SEM ini dia menggunakan alat bantu dengan model perkalian untuk menghitung pengaruh yang sifatnya tidak langsung. Nah, selain itu untuk menghitung nilai signifikansi dari SEM sendiri itu bisa dihitung dengan penggunaan data yang ada terolah di dalam sebuah statistika, namun untuk menunjukkan nilai signifikans, dia harus menggunakan Sobol test atau alat bantu yang lain. Nah, ini gambaran singkat, sedangkan kalau kita bicara untuk nilai dari sebuah penelitian kualitatif itu berada pada nilai validitas recording yang digunakan, validitas instrumen informan yang digunakan, sehingga kualitatif lebih mendominasi pada sesuatu yang sifatnya rekaman, video, baik video, rekaman suara, maupun notulensi yang ada. Sehingga itu nanti dijadikan satu interpretasi yang jelas di dalam satu penulisan. Nah, berbedanya kalau kita bicara kuantitatif dan kualitatif seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya coba memberikan gambaran bagaimana interpretasi data dari sisi validitas, reliabilitas, dan regresi datanya. Bagian ketiga ini merupakan bagian terinti, Bapak Ibu sekalian. Walaupun terkadang kita di dalam menyusun sebuah analisis, kita menggunakan juga analisis frekuensi. Analisis frekuensi itu dibantu untuk menghitung tingkat frekuensi orang yang memberikan kontribusi terhadap jawaban yang ada dalam kuesioner. Tetapi itu relatif lebih sederhana, bisa menggunakan Excel pun jadi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya melihat tolak ukur yang paling utama di dalam kita menginterpretasi data itu ada pada tiga bagian ini, yaitu validitas, reliabilitas, dan regresi datanya. Nah, kalau data semua ini sudah baik, sebenarnya akan menunjukkan hal-hal yang bisa kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan parameter untuk menghitung validasi dengan menggunakan tabel distribusi, atau bisa menggunakan pandangan Ghazali dengan 0,30, kemudian reliabilitas kita bisa pakai standar Crombat alfanya berapa,
bisa pakai pandangan Verdier ataupun Gosali juga. Tapi kalau kita bicara regresi datanya, kita lebih melihatnya pada suatu yang sifatnya under standardized, kemudian standardized-nya. Nah, di dalam itu ada nilai beta dan nilai konstanta. Nah, Bapak Ibu sekalian, di saat Bapak Ibu melakukan processing itu, maka Bapak Ibu perlu memperhatikan jenis data yang Bapak Ibu gunakan di dalam penggunaan datanya, sehingga betul-betul bisa mendukung. Nah, seperti yang minggu kemarin saya katakan bahwa tidak bisa kita memaksakan semua data yang sifat data sekunder itu seperti laporan keuangan dan sebagainya diselipkan masuk untuk menghitung pada aplikasi yang tidak sesuai. Akhirnya kita butuh kesesuaian data. Nah, gambaran ini saya memberikan pola interpretasinya untuk menjawab. Semisal Bapak Ibu sekalian, saya membuat beberapa sampling. Jadi untuk mendapatkan data data dari validitas itu kita ngambilnya dari hasil perhitungan statistik, yaitu melihat pada correlation item to total correlation-nya. Jadi correct item total correlation-nya ini yang menjadi patokan. Apakah standar patokan ini akan berada di bawah 30 atau di atas 30. Sedangkan nilai standarnya yang kita pakai adalah punya Gosali. Nah, ini data ini, interpretasi data valid ini bisa digunakan juga pada analisis jalur seperti tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga data mentah yang diambil pada correct item total correlation inilah yang digunakan. Kalau ini dipindahkan, memang banyak referensi yang bisa menghitung dengan sebagian mengatakan, oh kenapa tidak langsung menggunakan parameter ini. Nah, parameter itu tidak mendukung kalau kita main di correlation-nya langsung. Sehingga kita menggunakan dalam statistikanya melihat correct item total correlation-nya. Nah, yang diuji validitasnya bukan indikatornya Bapak Ibu sekalian, bukan indikator. Sekali lagi, yang diuji validitasnya bukan indikator, tapi pernyataan dari indikator itu. Nah, jadi saya tekankan, saya garis bawahi pernyataan dari indikator yang ada pada variabel yang diteliti. Sehingga kalau kita menguji validitas adalah kevalidan suatu pernyataan yang diberikan kepada responden yang untuk diberikan persepsi mereka berstandarkan nilai kevalidan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu merasa itu tidak valid, makanya banyak asumsi yang muncul. Kalau data tidak berasumsi valid, maka lakukan penelitian ulang. Nah, ini yang menjadi objek yang harus dikenali. Kalau dia tidak valid, kenapa tidak valid? Ataupun kalau ada asumsi kalau memang itu tidak valid, maka dibuang saja. Artinya asumsi pertanyaan dari indikator itu tidak menarik dan tidak ada kesesuaian dengan data. Dalam pandangan regresi biasanya kita harus buang atau kita mengulangi suatu pertanyaan yang baru. Makanya biasanya muncul dalam sistem kuesioner itu membuat pernyataan yang begitu banyak sehingga ada dasar evaluasi pertanyaan dari variabel atau indikator yang diukurnya. Namun biasanya akibat karena pernyataan yang begitu banyak dari sebuah indikator memunculkan model yang sifatnya second order. Jadi modelnya harus mengujikan dari kemarin saya katakan mengujikan dari variabel dimensi ke indikator. Nah, sehingga asumsi pertanyaan-pertanyaan yang valid inilah yang kita ingin temukan bahwa sudah mewakili keterwakilan data yang kita dapatkan sehingga kita asumsikan valid. Nah, semisal kita ngambil di poin pernyataan X1.1. Saya coba memberikan gambaran di sini. Ini untuk paling pertama, untuk menghilangi sistem plagiat yang terjadi dalam uraian kata, pemaknaan, dan interpretasi. Saya membeda-bedakan di semua setiap pernyataan supaya tidak ada kemiripan. Karena sistem plagiasi itu membaca sistem. Jadi kalau kita ngopi paste, dia bacanya pasti jadinya war illegal. Jadi kalau diturnitin dia jadinya war illegal. Sehingga lebih baik menggunakan interpretasi by item dengan baik, kosabahasa juga dengan baik. Nah, misalnya saya ngambil interpretasi pada item pernyataan 1 di mana X1.1 ditemukan nilai sebesar 0,499. Di dalam penggunaan data 030 menurut pandangan Gosali 2013 terlihat nilai pengolahan data pada correct item
total correlation-nya menunjukkan data lebih besar, yaitu sebesar 0,499. Dibandingkan nilai standar 0,30, maka menunjukkan data bermakna valid. Kemudian di interpretasi kedua, saya coba merubah konteks bahasa agar tidak terjadi kemiripan atau kesamaan dari kata. Maka saya menggunakan item pernyataan kedua menunjukkan hasil bahwa nilai dari hasil pengolahan lebih besar daripada data standar, di mana ditemukan nilai 0,821 lebih besar daripada 0,30. Begitu pula pada interpretasi yang ketiga, keempat. Nah, dari sini juga kita bisa narik ke satu kesimpulan bahwa data yang diolah, data yang dikelola, dan data yang ditemukan, yang kemudian data diperbandingkan, diasumsikan semua memiliki keabsahan yang bermakna ke seluruh item pernyataan ditemukan valid. Nah, dari setiap data inilah menentukan valid atau tidak. Makanya kalau tidak valid, asumsi buang bisa dilakukan pada sistem pengelolaan yang menggunakan analisis struktur equation model. Boleh dibuang, boleh dipermaknai, atau dengan cara menghubungkan lagi. Tetapi kalau saya biasanya, karena ini asumsi pernyataan yang dibuat, maka harusnya diulang sebenarnya kuesioner itu. Bisa dibuang kalau pada struktur equation model, bisa selama keterwakilan pernyataan itu masih memenuhi standarnya. Karena tidak, kalau di struktur equation model kita nggak bisa sampai ada 2 indikator yang terhubung saja, harus melebihi dari 2. Sehingga memang sangat wanti-wanti kalau kita melakukan uji validitas ini, bahwa keabsahan data itu dari awal dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Misal dari awal itu kita lakukan di saat kita akan melakukan researching, maka di awal itu kita sudah mengujikan data dengan menggunakan sampel bayangan atau sampel pembantu di awal, dengan menguji apakah asumsi pernyataan yang kita buat bisa mewakili atau bisa menjadikan representatif dan bisa diakui keabsahannya. Maka kita membuat sampai biasanya pengujian standar itu dengan membuat 30 sampel untuk mengujikan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang kita buat di dalam kuesioner kita. Sehingga kita bisa temukan bahwa asumsi data dari 30 ini menunjukkan ada kevalidan. Nah, kalau pengujian ini biasanya, Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan pada aplikasi yang bersifat bisa di SPSS, kemudian bisa di Evios, bisa di manapun. Cuma agak berbeda dengan PLS sendiri, karena PLS itu ada datanya tersendiri yang dibaca dengan standar yang berbeda. Nah, ini tinggal sebenarnya membahasakan data ini penting, Bapak Ibu sekalian. Apa sih makna data dari 4,99? Artinya pada tingkat asumsi data yang digunakan memiliki kekuatan data itu lebih besar, yaitu 49,9%, atau dia memiliki persentase dari data yang diharapkan 30 itu bisa menjadi keterwakilan ketika bisa terlewati dari batas ambang atau batas penilaian dari sebuah standar valid dengan pandangan Ghazali, yaitu 0,30. Artinya asumsi data ini bisa sangat jelas, Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat memberikan uraian-uraian yang dengan sistematis Bapak Ibu sekalian bisa memikirkan apa sih makna ini ke sini. Oh, ternyata valid kalau dia lebih besar. Maka kalau dia lebih kecil berarti asumsinya dia tidak valid. Maka yang tidak valid itu lebih bagus dibuang atau tetap disyaratkan ada, tetapi pada pengolahan selanjutnya disampaikan bahwa karena asumsi data misalnya pada X1.2 tidak valid, maka peneliti tidak menggunakan data itu, sehingga peneliti hanya mengambil 3 data yang bermakna valid. Nah, itu bisa diinterpretasikan oleh Bapak Ibu sekalian hanya dengan menjelaskan data, tetapi pengenalan data itu menjadi penting kalau kita mengetahui asumsi dari data tersebut benar atau tidak. Kemudian untuk menghitung reliabilitas data, maka dengan standar tadi yang saya katakan Cronbach alpha, standar Cronbach alpha yaitu 60, maka diupayakan untuk setiap data itu berasumsi reliable. Kalau dia reliable, berarti bermakna adanya data yang memiliki makna. Nah, dari sini kita temukan, dari saya coba menggali kompetensi kesiapan berubah dan kinerja ini menunjukkan data
bahwa keseluruhan dari standar Chrombat alpha based on-nya, standarized item-nya, kita temukan Chrombat alpha yang menarik, yaitu standarnya adalah 874. Sedangkan pada kesiapan berubah, data itu saya ambil dari data Chrombat alpha statistikanya dengan jumlah item 5 pernyataan ini, kemudian dapat dihasilkan bahwa ada nilai sebesar 87,5. Dan untuk kinerja dengan 4 item indikator pernyataan, dia menghasilkan nilai yaitu 9,54. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa diinterpretasikan dari sini? Sama lagi saya bilang, asumsi data ini bisa dijelaskan Bapak Ibu sekalian ketika kita memahami standarized dari sebuah data itu. Nah, standar Chrombat alpha 60. Asumsi standar alpha itu kalau dia lebih kecil atau lebih besar. Nah, kalau dia lebih kecil, maka dia tidak reliable, sehingga data harus diulangi kembali atau dilakukan evaluasi kembali atau melakukan survei kembali. Nah, kalau dia di atas 60%, maka asumsi data itu memiliki makna yang berarti. Nah, sehingga dapat dikatakan pada interpretasi 1 pada variabel kompetensi bahwa data pada item kompetensi menunjukkan nilai Chrombat alpha base standarnya adalah yang ditemukan adalah yaitu 0,874, di mana data ini lebih besar daripada 0,60 yang mana data ini bermakna reliable. Nah, kalau yang kedua, bicara variabel yang kedua, maka yang perlu diingat bahwa sama saja bahwa Chrombat alpha yang menjadi standar, tetapi pernyataannya boleh dibalik. Keseluruhan data yang diolah pada variabel ini menunjukkan besaran nilai sebesar lebih besar daripada sebuah standar Chrombat alpha 0,460 dengan nilai Chrombat alpha yang didapat dari variabel ini adalah 0,875. Nah, sama seperti juga dengan variabel kinerja, kemudian disimpulkan, kita bisa memberikan pandangan kesimpulan sendiri. Nah, disitulah bisa menciptakan suatu bahan masukan kepada Bapak bahwa di reliable ini kita bisa menentukan bahwa seluruh variabel yang digunakan, baik yang mempengaruhi maupun dipengaruhi, menunjukkan makna reliable. Bedanya antara valid dan reliable, Bapak sekalian, kalau di valid kita mengujikan pada item pernyataan, sedangkan kalau di reliable kita mengujikan pada keseluruhan variabel yang diambil. Sehingga konteks yang dihitung pada reliable adalah variabelnya, bukan itemnya. Jadi itu perbedaannya. Kalau di validitasnya kita menghitung item pernyataannya. Kemampuan item pertanyaan itulah yang menjadi asumsi kita bisa mengubah atau tidak. Kemudian sama, kalau kita mengubah biasanya di validitas, biasanya reliabilitasnya ikut berubah Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga memang dua pandangan ini harus menjadi ukuran yang benar di dalam sebuah analisis. Nah, kalau dia tidak bermakna reliable, ada baiknya peneliti melakukan pengujian ulang dengan menggunakan standar yang baik di dalam pernyataan kuesionernya. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Ini pada regresi, saya coba menggambarkan sedikit saja Bapak Ibu sekalian di regresi. Kalau regresi dengan asumsi standar berganda, maka kita melihat hasil output dari statistik dengan nilai koefisiens yang terjadi adalah ada dua Bapak Ibu sekalian. Kalau merujuk pada pandangan di atas tadi, maka yang kita gunakan adalah unstandardized koefisiennya, bukan standardized koefisiennya. Maka berbeda kalau kita menggunakan analisis jalur, SEM, dan regresi berganda, maka kita melihatnya pada asumsi yang berbeda. Kalau kita melihatnya dari sini, maka bisa saya menurunkan suatu struktur persamaan yang baik dalam sebuah regresi adalah ketika Y sama dengan A ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2. Maka ini disebut dengan regresi berganda. Maka saya menarik nilai betanya adalah sekian, nilai alfanya, nilai beta 1-nya adalah sekian, ini nilai A-nya ya, atau konstanta, nilai beta 1-nya adalah ini, kemudian nilai beta 2-nya adalah ini. Kenapa saya tidak menggunakan nilai beta standar? Karena acuannya adalah ini sifatnya unstandard. Karena dia masih bisa saja ada perubahan, maka kita menerapkan adanya konstanta. Tetapi kalau di analisis jalur, kita tidak menggunakan lagi nilai konstantanya. Apa yang dimaksud dengan standar struktur ini adalah
kita bisa menginterpretasikan by variabel, bahwa misalnya variabel kinerja, karena kinerja yang mau dilihat, karena kinerja di sini yang diukur Bapak Ibu sekalian, maka kita bisa mengatakan bahwa kinerja tanpa adanya kompetensi dan kesiapan berubah, maka kinerja hanya bernilai konstan sebesar 4,043. Artinya sifatnya konstan tanpa adanya ini Bapak Ibu sekalian. Artinya pemaknaan statistiknya tanpa ada kedua variabel ini, sifat dari kinerja itu berada pada nilai 4,034. Sedangkan ketika saya menyisipkan satu poin di kompetensi, bertambah satu poin pada kompetensi, maka kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 1,065. Maka dengan adanya kompetensi, kinerja akan bertambah sebesar 1,065. Kalau ada kesiapan perubahan yang terjadi pada upaya untuk meningkatkan kinerja, ternyata ketika dia bertambah satu poin, kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 0,06. Ini karena ini ada koma 6 di belakangnya, asumsinya saya baca 6 aja Bapak Ibu sekalian. 0,35 atau 0,36, artinya bahwa ketika dia bertambah satu poin, maka kinerja akan bertambah pula sebesar 0,35. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau makna ini sudah dibaca, kita bisa membahasakan bahwa pastinya kalau ada kompetensi, ada kesiapan berubah, pasti ada pengaruh yang terjadi dari kinerja akibat dua faktor yang mempengaruhi ini. Dengan adanya tambahan dari kompetensi, tambahan kesiapan perubahan, maka dia akan menghasilkan suatu perubahan terhadap kinerja itu. Nah, itu dianggap memiliki makna pada nilai signifikan atau memiliki suatu pernyataan yang baik dengan ada asumsi signifikansi atau yang bersifat nyata bahwa dengan adanya kompetensi yang nilai pengaruhnya adalah 1,065, maka dia bermakna nyata dalam mendorong naiknya kinerja. Dengan adanya kesiapan perubahan dengan 0,035, maka dia bernilai nyata sebesar 0,18. Artinya, dia memberikan efek yang signifikan terhadap adanya peningkatan kinerja atau adanya perubahan satu kinerja, atau dengan adanya kompetensi mampu melakukan perubahan terhadap kinerja karyawan atau pegawai. Ini pada asumsi pertama yang bisa kita kembangkan selanjutnya pada asumsi yang kedua, bahwa seperti inilah yang terjadi tadi saya katakan, kalau dia naik seperti ini dengan taraf signifikan 0,05, kalau signifikan itu batasnya adalah ini ya Bapak Ibu sekalian, adalah di bawah dari 0,05. Tapi kalau kita bicara pengaruh adalah ini, nilai betanya. Jadi banyak orang bilang ini adalah pengaruh nilai T. Ini nilai T, saya perlu jelaskan pada sebuah statistik, yang dilihat pengaruh itu beta, karena kita menyimbolkan nilai beta, bukan nilai T. Nilai T ini, seiring dengan naiknya nilai beta dan naiknya nilai T ini, maka nilai T ini menunjukkan arah signifikansi, bukan arah pengaruh. Jadi arah pengaruh itu ada di nilai beta. Makanya kalau nilai betanya negatif, nah, maka ditulis negatif. Tanda ini bukan menjadi positif, tapi menjadi negatif. Artinya nilai T ini hanya asumsi yang dulunya karena kita tidak menggunakan simbol, bahwa kalau lebih besar T hitung daripada T tabel, dengan menggunakan T tabel yang ada pada statistika, maka itu sudah dipastikan signifikan. Jadi arah penunjukan signifikan ini semakin tinggi nilai T, maka semakin bagus nilai signifikansinya. Semakin rendah nilai T, maka menunjukkan arah signifikansi semakin rendah juga. Tapi kalau arah pengaruh, ini yang kita gunakan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kebalik menggunakan nilai uji T ini sebagai standar bahwa dia berpengaruh. Tetapi nilai T itu menunjukkan arah kesignifikannya. Makanya nilai T selalu berdekatan dengan nilai SIG. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian?
Oke, saya lanjut dulu ya. Lanjut, ini untuk menguji secara simultan, kalau variabel dengan penggunaan uji ANOVA ini pada statistikanya, kalau kita mau lihat dua variabel yang mempengaruhi tadi, antara kompetensi dan kesiapan berubah menuju ke arah signifikan, maka secara bersama-sama atau secara simultan, dia harus diujikan kepada kinerja ini. Maka secara prediktor menunjukkan kesiapan dan kompetensi ini akan diujikan secara bersamaan terhadap kinerja. Maka yang ditemukan adalah nilai F-hitungnya. Makanya nilai F-hitung ini semakin besar menunjukkan semakin signifikan. Nah, artinya ada kompetensi dan tadi yang digunakan nilai beta, kompetensi memiliki sudah ada pengaruh, tapi pada uji sama-sama dia menunjukkan juga adanya signifikansi. Makanya dengan adanya pengaruh positif dan signifikan, tentunya kompetensi dan kinerja akan mendorong secara bersama-sama naiknya kinerja satu pekerja. Ini model summary, Bapak Ibu sekalian. Dalam hasil statistika itu, model summary ada 3 bagian, Bapak Ibu sekalian. Ada nilai R-nya sendiri, ada nilai R-squared-nya atau nilai R pangkat 2-nya, dan ada adjust R-squared-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya ini menjadi polemik kita menentukan apakah nilai R pada model summary digunakan, atau nilai R-squared, atau adjust squared. Nah, saya lebih senang menggunakan adjust squared, tergantung pada sampel yang saya gunakan. Kalau sampel itu adalah keseluruhan sampel atau sampel jenuh yang saya gunakan dalam penelitian, artinya populasi dari 100 orang, saya membuat menjadi sampelnya 100 orang juga, jadi populasi dan sampel ada kemiripan, maka disebut sampel jenuh yang diambil dari seluruh populasi yang ada. Maka saya tidak menggunakan lagi adjust R-squared, tapi saya menggunakan R-squared. Tapi kalau sampel itu, populasi itu ada 200, 300, kemudian saya menarik sampel dengan technical sloping, maka yang saya dapatkan harusnya saya menggunakan adjust R-squared. Kenapa? Karena hanya keterwakilan dari populasi yang saya gunakan, sehingga nilai adjust squared lebih mewakili dari standar perwakilan itu. Artinya apa? Tidak ada lagi yang terjadi perubahan dari R-squared menuju adjust squared-nya. Nah, sehingga dapat dinarasikan, diinterpretasikan data ini, boleh kita tulis semua, boleh kita pilih salah satunya, tergantung Bapak Ibu sekalian di dalam memberikan pemaknaan apakah saya menggunakan sampel jenuh, maka saya menggunakan R-squared aja karena ada keterlibatan sampel jenuh yang seluruh populasi menjadi sampel, sedangkan kalau saya menggunakan dari 100 sampel hanya 50 sampel, maka saya lebih menggunakan consistent data yaitu adjust R-squared. Sehingga saya bisa menulis apa saja, tapi di sini saya lebih memilih karena adanya keterwakilan saja, maka saya menggunakan dengan nilai seperti ini. Nah, bagaimana pada interpretasi dengan kita menggunakan 2 jalur, Bapak Ibu sekalian, atau analisis jalur. Nah, ini kalau kita lakukan uji pertama, sama kalau kita menggunakan SPSS atau aplikasi statistik yang lain, sebenarnya di AMOS juga boleh, tapi kalau kita menggunakan 2 kali pengujian itu bisa di SPSS. Jadi saya ngajarkan yang sederhananya, membantu nanti kalau pada aplikatifnya boleh kita lanjutkan di diskusi-diskusi yang ada. Misal saya ngambil nilai X nih. Nah, saya temukan nilai, saya tidak menggunakan nilai beta unstandard ya Bapak Ibu sekalian, karena ini analisis jalur. Yang saya pakai adalah standardized, nilai standar, jadi yang tidak ada terjadi lagi perubahan, maka saya ngambilnya ini. Maka saya tinggal turunkan ke sini, kemudian ditambahkan nilai errornya nanti. Jadi errornya berapa ya Bapak Ibu sekalian. Nanti ini boleh dilihat nilai errornya berapa, ini saya pasang duluan. Tapi bisa menggunakan standar mana saja karena nilai error sebenarnya dihitung dari atas sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana mencari nilai error ini. Nah, sehingga saya bisa menginterpretasikan bahwa nilai yang saya temukan adalah 6,41. Apabila kualitas kerja naik 1 poin, maka dia akan naik, kinerja akan naik sebesar 6,41. Sama lagi Bapak Ibu sekalian, arahnya signifikan. Pengaruhnya signifikan, pengaruhnya positif, arahnya signifikan.
Jadi dia bermakna seperti itu. Nah, ini kemudian kita ujikan pada kedua jalur keduanya, yaitu mengambil variabel X1-nya, sehingga kita bisa menghitung X2, Y2-nya seperti apa. Nah, kita temukan di sini bahwa pada nilai betanya sama-sama memberikan pengaruh dengan nilai signifikansi yang berbeda. Satu secara lebih nyata, namun di sini mendekati nyata sebenarnya. Tapi tetap diasumsikan sebagai signifikan karena masih di bawah dari standar 0,05. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau diturunkan pada analisis persamaan strukturnya, maka bisa diturunkan seperti ini. Standar errornya nggak, nanti dilihat di belakang ya Bapak Ibu sekalian, saya akan tunjukkan cara membuatnya. Sebenarnya tadi harus di atas, kayaknya slide-nya kelompat ke bawah Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu bisa menginterpretasikan yang berbeda lagi. Kalau tadi di sini dia menghasilkan 641, kenapa sih dia mengalami di sini perubahan? Artinya dengan adanya gandengan variabel yang dimediasi atau yang melalui, nilai X ini mengalami penurunan. Artinya, tetapi secara nyata juga variabel ini nanti kita akan lihat yang mana paling besar pengaruhnya, apakah ketika tanpa jalur atau dengan jalur, dia memberikan kontribusi yang besar atau tidak. Oke. Ini Arisa, izin Bapak ya. Ya, izin Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya katakan, kenapa kita bisa melakukan kalkulasi perhitungan double test dan sebagainya. Double test dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian, di sini terlihat bahwa kalau kita untuk mendapatkan pengaruh pada nilai, walaupun kalau di SEM kita sudah bisa lihat pengaruhnya, tetapi kalau kita menggunakan aplikasi seperti SPSS, kita belum bisa melihat pengaruhnya, maka kita bisa menggunakan logik perhitungan seperti ini. Tadi kita dapatkan pengaruh X ke Y1 itu adalah 0,41, sedangkan Y1 ke Y2 itu adalah 0,52, maka bisa dilakukan perkalian seperti ini, maka didapatkan adalah 0,337. Jadi pengaruh yang diberikan dari adanya variabel yang dilalui itu memberikan dampak sebesar 0,337. Nah, sehingga secara kumulatif kalau kita ketahui bahwa pengaruh tidak langsungnya, ini mohon maaf ada salah tulis Bapak Ibu, adalah 0,337. Nah, untuk menghitung taraf signifikansinya, kita menggunakan alat bantu yang namanya Sobel test, Bapak Ibu sekalian. Sobel test ini menghitung tentang signifikan, bukan menghitung tentang pengaruh. Sekali lagi bukan menghitung untuk pengaruh, tetapi bisa diasumsikan data tes statistiknya masuk ke dalam interpretasi, boleh-boleh saja, tergantung Bapak Ibu sekalian membacanya. Tapi yang sebenarnya bisa dijelaskan adalah nilai ini mempunyai makna signifikan. Jadi kalau dia berpengaruh positif, jadi kita temukan ada pengaruh positif dan memiliki nilai signifikansi dari Sobel test yang digunakan. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana menentukan nilai error? Kita ngambilnya dari model summary, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngambil model summary, kita boleh ngitungnya seperti ini. Untuk menghitung nilai error 1 pada persamaan struktur 1 dengan cara nilai 1 dikurang R pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 0,441, kita ambil 0,441-nya di pangkat 2 menghasilkan 0,47. Begitu juga yang kedua sama hitungannya, kita temukan ini, maka hasil perhitungan secara pengaruh keseluruhan statistik ini, setelah dikurang-kurangi standar errornya, bahwa hubungan yang diberikan dari kedua variabel ini adalah sebesar 92,8%. Artinya, variabel kualitas dan kepuasan itu mampu memberikan arah pengaruh yang baik terhadap peningkatan kinerjanya. Ini secara teknikal yang paling simpel, tapi tergantung Bapak Ibu sekalian menggunakan alat statistikanya yang mana, sehingga menggunakannya lebih simpel lagi, tergantung dari cara kita memaknai data itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini akhirnya tergambar seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita sudah dapatkan data ini, kita memindahkan tadi pengaruh 6,41, kemudian pengaruh 5,26, kemudian ada pengaruh
kualitas kinerja hanya 2,8. Ternyata kalau kita interpretasikan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang menariknya kita temukan bahwa ketika ada variabel kepuasan yang memberikan eh, memberikan dorongan terhadap kualitas ini menuju kinerja, atau dia memberikan mediasi terhadap sebagai pemediasi terhadap kinerja, maka dia lebih memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan secara langsung. Kalau kita lihat secara langsung hanya 2,8,1, sedangkan secara tidak langsung efek yang diberikan adalah naik sebesar menjadi 3,37. Jadi perbedaannya sangat menarik Bapak Ibu sekalian, artinya kepuasan mampu memberikan efek moderatornya untuk mendorong naiknya kinerja tersebut. Artinya seiring dengan adanya kualitas kerja yang ditambahkan dengan memberikan kepuasan kepada pekerjaan itu, maka kinerja bisa lebih meningkat. Itu interpretasinya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bedanya kalau kita melakukan validitas di analisis dengan aplikasi Amos, maka ini kita bisa gunakan di sistem Excel. Kita nanti ngambil data untuk standar loading ini dari data di standardized regression weight-nya, kita pindahkan masuk ke sini, nanti secara calculation dia akan menghasilkan nilai, walaupun ini kita sudah katakan dia sudah valid, karena secara data ini menunjukkan dia di atas 50, tapi untuk menghitung construct reliability-nya atau reliability dari data tersebut, dengan hasil ini akan memunculkan data bahwa dari item pernyataan yang telah ada pada indikator reward ini juga mengalami data yang reliable. Karena semua dari standar 60 atau 70 dia berada di standar, dia mendapatkan nilai yaitu 84,4. Artinya baik standar yang dipakai 60 ataupun 70 dia sudah reliable. Nah, sedangkan yang di standar loadingnya, validnya dia sudah menunjukkan angka di atas 50. Sehingga data ini kalau mau dipindahkan, kalau Bapak menggunakan Amos, maka pindahkan dari standardized regression weight-nya. Jadi yang diambil adalah data yang dari standardized regression weight-nya. Nah, ini gambar kalau kita menggunakan analisis dengan SEM yang penunjungan jalurnya, yang diujikan pada latennya untuk menghitung konstruk latennya juga. Jadi Bapak Ibu sekalian harus ada standar good of fitness, GFI-nya ya, yang paling utama adalah goodness of fit-nya. Kalau kita pakai standar ini maka ada yang tidak fit. Tapi ini tergantung sekali lagi Bapak Ibu sekalian, penggunaan sampel dan dirikan kita pada apanya. Biasanya banyak orang kalau dia melihat jumlah sampelnya, dia akan hanya menggunakan yang GFI-nya. Kalau GFI-nya sudah bagus, ya, maka dia sudah dinyatakan baik atau RMC-nya juga di bawah dari 0,8. Artinya dia hanya melihat 2 item karena pengaruh dari sampelingnya. Ada juga yang berharap yang perlu dilihat adalah signifikan dari probability-nya. Sehingga banyak orang biasa menghasilkan, ada yang menghasilkan probability, ada yang lebih memilih untuk GFI atau AFG-nya, RMC-nya, tetapi kalau dia sudah marginal mendekati Bapak Ibu sekalian tidak masalah, tapi biasanya juga banyak yang ditolak gara-gara ngapain marginal dimasukkan. Sebenarnya marginal itu mendekati arahnya Bapak Ibu sekalian, jadi bisa, tapi kalau kita pakai konteks pengetahuan yang dasar, bahwa tergantung dari konsepsi sampel yang kita gunakan, apakah kita mau lihat GFI-nya aja, kalau sampelnya sedikit, atau dia di bawah dari 150 atau dia 150, kita lebih monoton lihat ininya aja, RMC, AGFI dan GFI. Ya, dia jarang melihat ini. Tapi ada juga yang berpikir, saya lebih senang melihat nilai signifikan probability-nya. Nah, ini tergantung dari masing-masing parameter orang yang menilai Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya berdasarkan dengan asumsi ini saja, saya bisa menggunakan bahwa standar parameter yang mana digunakan, bisa kita gunakan bahwa yang kita lebih lihat adalah GFI-nya. Nah, ini dilihat hubungannya masing-masing dari indikator ini, nilainya memang loadingnya sudah besar semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah diakui pada standar yang sama bahwa dia valid, dia memiliki makna yang berarti.
Nah, sehingga agak berbeda kalau kita menghasilkan data, kalau ini data yang saya ambil dari rangkuman data standardized regression weight-nya, baik dari hasil perhitungan secara variabel dan nilai estimasi yang dihasilkan. Jadi kita temukan bahwa pengaruh secara langsung ini menghasilkan sama, bahwa di sini nilai estimasi dari reward terhadap training adalah 0,87, kita ngambil nilai estimasinya dari sini, dengan koefisien regresinya kita ambil dari sini, nilai estimate yang tadi, kemudian kita masukkan atau kita buat kolom ini sendiri, kita pindahkan ke sini, kemudian nilai value yang kita dapatkan, p-value-nya atau taraf signifikansinya adalah bentuk bintang 3 ini, artinya 0,000, dan sedangkan untuk critical ratio-nya, kalau kita gunakan, kita lihat dia bermakna positif, yaitu 12,339, sedangkan pengujian hipotesisnya yang dilakukan reward terhadap training itu memiliki makna koefisien positif, dan dengan nilai value di bawah 0,05, critical value positif karena menggunakan standar 196. Ini menggunakan standar yang ada pada referensi, bisa juga tidak diucapkan, boleh, tergantung Bapak Ibu sekalian menghasilkan. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan apa yang terjadi dengan reward terhadap training, bahwa reward itu bisa memberikan pengaruh yang positif dengan didapatkan terjadinya peningkatan 1 poin dari reward akan mendorong juga meningkatnya 1 kontribusi peningkatan terhadap variable training. Artinya semakin kita disupport dengan adanya reward, maka ada kesempatan orang untuk terus meningkatkan dengan melakukan proses pembelajaran ataupun training. Baik, sampai sini Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Pak Nur Hadi. Ya, terima kasih Bapak Dr. Hidayat. Ya, saya kembalikan kepada rekan-rekan semua. Silakan jikalau ada pertanyaan terkait masalah interpretasi hasil penelitian atau hasil riset yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi apa yang dipaparkan dari narasumber kita ini lebih kepada pendekatan kuantitatif untuk penelitian. Jadi kiranya Bapak Ibu yang memiliki penelitian yang sifatnya kualitatif, sebenarnya ada juga untuk interpretasi tersebut, melainkan kali ini lebih dominan ke kuantitatif. Untuk kualitatif mungkin akan dijadwalkan pada progres selanjutnya. Namun tidak menutup kemungkinan jika mungkin ada pertanyaan, silakan terkait masalah kualitatif dalam kesempatan kali ini. Kepada Bapak Ibu, persilakan jika misalnya ada pertanyaan terkait masalah interpretasi data. Silahkan, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Jadi apa yang dijelaskan dari narasumber kita, bahwa interpretasi ini lebih kepada angka-angka yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan. Jadi hasil analisis ini dengan bantuan tools atau aplikasi yang dirancang memang untuk dilakukan dalam penelitian ekonomi dan bisnis. Tidak menutup kemungkinan juga berhubungan dengan psikologi atau ilmu sosial. Misalnya saja dalam hal SPSS, mungkin Bapak Ibu familiar dengan SPSS, atau misalnya Amos atau Lisrel atau Avius, atau mungkin JASP, juga ada Smart PLS atau WAR PLS, itu semua yang berhubungan dengan kuantitatif, dan output daripada alat itu adalah angka yang kemudian nantinya akan diinterpretasi, akan dideskripsikan seperti apa yang dijelaskan tadi dari narasumber kita. Nah, silakan Bapak Ibu, kiranya ada pertanyaan atau hal yang belum jelas terkait masalah pembahasan tadi. Oh iya Pak Adi, kan ada Pak Saril. Jadi kalau di kualitatif itu untuk validitas data itu lebih pada penggunaan tentang instrumen apa Pak yang menjadi pertanyaan.
pernyataan yang dibuat kepada pewawancara, dan rekaman serta bukti video, Pak. Sebenarnya interpretasi dari kualitatif itu lebih detail lagi, Pak, karena kita lebih menggunakan parameter-parameter tentang referensi pendukungnya yang lebih kuat, sehingga asumsi dari pernyataan itu nanti kita akan coba kolaborasi dengan teori yang ada, Pak. Tapi kevalidannya itu dari recording gambar dan hasil pertanyaan. Nanti juga ada yang biasa menggunakan di kualitatif itu dengan menggunakan technical frekuensi, Pak. Analisis frekuensi atau deskriptif statistiknya, Pak. Jadi dia menggunakan berapa besar jumlah dari setiap pernyataan yang dibuat dari wawancara terhadap yang diwawancarai, itu memberikan jawaban sangat atau tidak sangatnya tergantung dari konsep membuat pertanyaannya atau pernyataannya, Pak. Gitu ya, Pak Saril. Ya, jadi kalau dari sisi kualitatif, dari apa yang dibahasakan oleh narasumber kita, bahwa memang dia lebih menekankan pada instrumen penelitian yang juga di situ kemudian menjadi tolak ukur bagaimana validitas dan reliabilitas penelitian tersebut. Jadi memang kalau dalam hal kualitatif sangat jauh berbeda pendekatannya untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang sifatnya memang betul-betul murni angka. Tapi bukan berarti bahwa di dalam kualitatif itu tidak ada angka, ada. Angka tetap ada, melainkan angka yang dimaksud di sini adalah angka yang tidak memiliki hubungan asosiasi seperti yang ada di dalam pendekatan kuantitatif. Oleh karenanya metode deskripsi di dalam kualitatif, utamanya deskripsi terhadap angka-angka itu lebih kepada pure atau murni dari angka-angka tersebut. Memang dijelaskan berdasarkan diri inherent di dalam angka-angka yang ada ya, atau yang tersedia di dalam penelitian kualitatif. Di samping itu juga penelitian kualitatif lebih kepada pendekatan yang sifatnya triangulasi atau kolaboratif antara proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menjadi satu pendekatan dalam metode penelitian utamanya kualitatif. Itu mungkin di dalam sisi kualitatif. Sebenarnya menarik untuk pendekatan penelitian kualitatif, juga menarik untuk pendekatan penelitian kuantitatif sepanjang Bapak Ibu bisa bisa memahami alur penelitiannya seperti apa dan pendekatan yang paling efektif dan efisien yang digunakan di dalam proses penelitian tersebut. Mungkin itu tambahannya. Dari silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Atau mungkin untuk sementara kayaknya belum ada pertanyaan Pak Dr. karena mungkin belum ada yang melaksanakan penelitian atau seperti apa. Jadi mungkin nanti pada saat ada penelitian berlangsung baru mungkin ada hal yang bisa ditanyakan. Ya silakan mungkin Bapak Ibu Dewi, silakan Ibu. Kalau ada ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Untuk kita semua. Saya mau tanya Pak, lebih mudah mana dalam penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, Pak? Ya. Lebih gampang mana? Oke, ya. Masih ada lanjutan pertanyaan Ibu Dewi? Terus kemudian kalau misalnya kita melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif itu tadi, metode kualitatif itu selama penelitian apakah kita juga ikut misalnya kita di sebuah kantor atau perusahaan, karena kualitatif tadi itu kan harus ada misalnya fotonya, ada rekamannya, ada tanya jawabnya, agak beda dengan kuantitatif yang hanya menyebarkan kuesioner gitu Pak. Itu apakah selama kita penelitian itu kita harus selama itu juga harus melakukan penelitian di tempat itu, misalnya di suatu kantor.
Oke. Hanya itu, Pak. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Luar biasa pertanyaannya Ibu Dewi. Ya, Bapak narasumber, Bapak Dr. Andi Dayat. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Dewi nih, terkait masalah yang mana sih yang lebih lebih mudah untuk dilakukan, apakah penelitian dengan pendekatan kualitatif ataukah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Dewi, kalau seumpamanya menggunakan pendekatan kualitatif, apakah kita sebagai peneliti harus setiap waktu turun di lokasi penelitian untuk melakukan penelitian sepanjang penelitian itu berlangsung? Kepada narasumber saya persilakan. Baik, Pak Adi, makasih Bu Dewi, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau bicara tentang penelitian yang mana yang menarik, sebenarnya tergantung dari sisi kebutuhan masing-masing, Bu. Kalau dibilang pada tingkat kesusahan, di awal saya pernah katakan bahwa sulitnya menulis di penelitian kuantitatif itu di awal, Bu. Jadi di awal membentuk fenomena, teori, kemudian dia research. Sedangkan penelitian kualitatif itu lebih cenderung lebih gampang, tetapi di belakangnya agak lebih sulit. Artinya kalau kita tingkat presentasi kesulitan, kalau di awal itu kuantitatif 70%, tapi kalau di kualitatif itu di akhir 70% yang sangat sulit. Nah, kalau kita asumsikan Ibu meneliti misalnya kualitatif terus pada satu perusahaan, kalau kualitatif itu diharapkan Ibu terlibat secara langsung dalam observasinya, karena mau tidak mau Ibu harus stay untuk betul-betul mendapatkan informasi yang akurat dari suatu narasumber yang Ibu pakai atau informan yang Ibu pakai. Kenapa? Karena tanpa informan itu, kita tidak bisa mengarang sesuatu yang tidak betul-betul pada observasi yang kita lakukan. Misal, saya mau melakukan penelitian yang bersifat kualitatif tentang suatu sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan yang ada di satu perusahaan. Artinya, saya harus terlibat dalam melakukan operasional pada sistem komputerisasi yang betul-betul mana apakah dia telah melakukan penyusunan sesuai dengan standar akuntansi yang ada atau tidak. Artinya keterlibatan itulah yang membuat kita memahami peta jalur dari apa yang kita ingin dapatkan. Dengan analogi yang lain misalnya kayak gini, Bu. Kecelakaan ini terjadi pada pukul sekian. Saya ingin mengetahui, maka saya harus mencari tahu seluruh informasi yang ada dari kecelakaan itu. Mulai dari jam berapa, detik ke berapa, siapa yang mulai, itu memang harus kita ketahui secara langsung. Bedanya kalau kita penelitian kuantitatif, maka kita bisa menggunakan instrumen yang lain, yaitu instrumen pendukung seperti kuesioner. Walaupun tetap di dalam penelitian kuantitatif itu ada observasi. Observasi itu yang dilakukan adalah bagaimana kita terlibat dalam memberikan penjelasan terhadap kuesioner yang kita bagikan. Nah, itu perbedaan yang paling menjolok di antara dua peneliti ini. Karena diharapkan kualitatif dari dari fakta yang ditemukan bisa menghasilkan suatu teori. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif dari teori kita ujikan menjadi satu fakta. Jadi perbedaan itu sangat menjolok sehingga betul-betul kalau di orang kualitatif itu mereka menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran baru yang dihasilkan dari suatu observasi yang terlibat secara mendalam atas apa yang lebih dilakukan. Kalau istilahnya sih kita lebih bereksperimen di dalam kita masuk di dalam apa yang kita kerjakan itu, Bu. Jadi kalau kuantitatif ya dengan adanya kuesioner sebagai alat pembantu, kita observasi hanya dengan memberikan gambaran tentang apa yang menjadi pernyataan di dalam kuesioner itu. Misal saya buat satu kuesioner dengan pernyataan ini, saya harus jelaskan kepada responden ini dan ini. Tapi kalau di kualitatif, praktikalnya kita harus turunkan, Bu. Karena mau tidak mau, kita harus berani mencoba apa kejadian itu benar sama atau tidak. Nah, sehingga memang anggaplah saya ingin bertanya kepada penjual UMKM, berapa sih jualanmu hari ini? Sehari berapa? Informasi itu harus akurat. Kalau dia tidak akurat dari pernyataan atau pertanyaan yang akan Ibu buat untuk survei, maka dia tidak bisa menjadikan satu referensi yang mendasar atau yang menjadi dasar kuat
untuk Ibu menjadikan suatu kajian baru atau pandangan teori baru. Kayak gitu, Bu Dewi. Ya Pak, makasih Pak. Jadi tergantung Bu Dewi kalau moodnya mau tulis kuantitatif, mau nulis kualitatif, yang penting satu kesanggupan aja. Yang kedua, dorongan Ibu mau melakukan kualitatif itu dasarnya apa, kuantitatif juga apa, di mapping lah kesiapan-kesiapannya di dalam melakukan proses penulisan. Siap Pak. Ya, makasih Pak Nur Hadi. Ya, terima kasih Pak Dr. Hidayat. Jadi saya tambahkan terkait masalah kualitatif, ya penelitian pendekatan yang mana mungkin secara pragmatis kita akan melihat bahwa kalau menggunakan pendekatan penelitian kualitatif memang agak sedikit lama dan membutuhkan beberapa kebutuhan material seperti misalnya biaya dan sumber daya yang lain yang memang pure ketika peneliti ini melakukan sebuah penelitian secara kualitatif. Beda halnya dengan kuantitatif yang memang kalau secara pragmatis, ini dari sudut pandang pragmatis, secara pragmatis memang agak sedikit simple dan sedikit waktunya sedikit singkat dibanding dari penelitian pendekatan kualitatif. Kenapa? Karena dia ada tools yang digunakan sekaitan dengan metode pengumpulan datanya. Beda halnya kalau dia bersifat kualitatif yang memang peneliti sebagai ujung tombak di dalam instrumen penelitian. Peneliti yang memang harus turun, kalau dari teman-teman peneliti kualitatif menyebutnya begini, bahwa ketika Anda ingin meneliti terkait masalah penjual ikan di pasar, maka seyogyanya Anda sebagai peneliti harus bisa minimal harus bisa 95% menjadi seorang penjual ikan di pasar supaya tahu kondisinya seperti apa dan merasakan kondisinya seperti apa sehingga nantinya dari kondisi yang dirasakan dan diketahui itu yang kemudian dideskripsikan di dalam penelitian. Oleh karenanya secara pragmatis memang waktunya cukup lama untuk kualitatif, tetapi outputnya adalah dia lebih kepada teoretikal. Seperti itu, Ibu. Ya, Pak. Baik Pak, makasih. Iya, sama-sama. Masih ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Silakan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang tersedia di dalam chat room. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau seumpamanya terkendala dalam hal penelitian silakan bisa dimeriahkan grupnya. Nanti mungkin ada rencana penelitian, silakan dimeriahkan di grupnya. Insya Allah kita akan buka sharing discuss di situ. Jangan segan untuk Bapak Ibu bisa konfirmasi sepanjang kita bisa sharing discuss. Insya Allah kita akan membuka ruang itu. Ya. Ya, kepada Bapak narasumber, Pak Dr. Andi Hidayat, sepertinya dari teman-teman peserta belum ada kendala sejauh ini, Bapak, utamanya hal terkait masalah teknis interpretasi data. Mungkin untuk sementara ini belum ada. Biasanya kalau dalam pelatihan itu nanti selesai pelatihan baru muncul beberapa kendala. Jadi mungkin bisa kita buka sesi sharing discuss di WA Group sebagai follow up untuk kegiatan kita all in one ini kepada peserta yang lain. Ya Pak, makasih Pak. Iya, kalau memang tidak ada pertanyaan mungkin bisa closing statement kepada narasumber untuk
teman-teman yang saat ini mungkin tertarik dengan penelitian atau sementara melakukan penelitian supaya bisa lebih familiar atau lebih dekat dengan penelitian. Karena di LRS Center ini upayanya adalah bagaimana membreakdown bahwa penelitian itu tidak serumit yang dibayangkan oleh beberapa orang. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Noradi. Kalau kita runtut dari 3 sesi ini, maka saya mencoba memberikan pandangan saya sebagai seorang yang suka menulis, juga melakukan riset. Saya cuma melihat pada pandangan paling pertama adalah susunlah apa yang hendak dilakukan dengan perhitungan yang baik, kemudian ciptakanlah ide yang sebaik-baik mungkin, tetapi tetap berlandaskan pada acuan referensi yang kuat, sehingga tidak menjadi bola liar di dalam kita menginterpretasikan nanti ke depannya. Karena dengan adanya literatur yang kuat, tentunya sangat menjadi pendukung kita untuk bisa menjelaskan secara detail apa yang kita harapkan. Dan yang kedua bagi saya, setiap seorang research itu harus betul-betul secara objektif menilai tataran data yang baik, sehingga di dalam menyusun data itu diperlukan betul-betul keaslian data tanpa harus melakukan perubahan data, karena perubahan data itu bisa saja terbaca walaupun memang secara objektifnya kita harus bisa melakukan dengan aplikasi yang sama. Namun sebagai peneliti harusnya ada keterbukaan ketika data tidak valid ataupun data dan sebagainya, lebih baik diumumkan agar kita betul-betul merasa bahwa inilah keabsahan data yang kita gunakan. Dan yang ketiga, kebiasaan seorang peneliti takut dengan data yang bermakna negatif atau tidak signifikan. Bagi saya, kalau data negatif, hasilnya negatif, tidak signifikan, ya harus disampaikan dengan betul-betul apa landasan dan apa pendukung dari data tersebut. Sehingga kita bisa memberikan jelas secara detail, kita pertanggungjawabkan, jangan takut bahwa data yang negatif atau tidak signifikan itu menjadi buruk, tidak. Semestinya itu menjadi masukan terbaru bahwa temuan peneliti biasanya harapnya semua signifikan. Jadi buat apa meneliti lagi kalau sudah signifikan dan sudah punya pengaruh yang positif. Sehingga banyak peneliti yang lebih melirik penelitian-penelitian yang bersifat negatif atau tidak signifikan. Apa dasarnya? Sehingga kita bisa melakukan interpretasi dari literatur yang ada, dari bacaan yang ada, sehingga Bapak Ibu bisa menyimpulkan suatu keputusan yang jauh lebih baik daripada peneliti-peneliti yang lainnya. Mungkin itu aja Pak Hadi, terima kasih, selamat belajar. Sebenarnya harapan saya di sesi akhir nanti ini sebenarnya ada satu model, yaitu yang kayak kemarin kita minta itu upaya di sesi 1 untuk menciptakan ide kreatif judul, bisa nanti didiskusikan di dalam ruang diskusi WA-nya Pak Hadi. Terima kasih Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Dr. Hidayat atas closing statement-nya. Jangan bosan Pak untuk mendampingi teman-teman dalam hal rancangan penelitian atau penelitian yang ada di grup kita. Ya, ya, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan semua. Silakan. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini sudah menjelang maghrib, sudah masuk buat maghrib. Di LRS Center itu punya program yang untuk pengembangan sumber daya manusia dan rancangan penelitian. Jadi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa join dengan kita di dalam LRS Center dengan harapan bahwa Bapak Ibu bisa menjadi peneliti awal atau dalam hal ini level 1 yang nantinya bisa masuk ke beberapa penelitian skala nasional. Karena kami sudah masuk dalam skala nasional dan harapan kita adalah memperpanjang langkah kami dengan
memperkuat tim, satu sisi Bapak Ibu bisa masuk dalam penelitian ini, penelitian yang ada dalam program kami. Nah, sekarang kita masih berhubungan dengan penelitian yang sekarang ini dijalani adalah penelitian terkait masalah feasibility study di Provinsi Papua dari proyek Kementerian Investasi atau BKPM, dan alhamdulillah Area Center mengambil peran di situ utamanya dalam hal penelitian. Sangat dimungkinkan Bapak Ibu bisa join dengan kita utamanya dalam penelitian, tapi tetap masih dalam susunan yang sistematis dan bertahap. Harapan kami Bapak Ibu bisa join di skala nasional. Itu saja Bapak Ibu, jangan bosan untuk meneliti, dan penelitian itu adalah hal yang sangat-sangat menyenangkan sepanjang Bapak Ibu mau dan ingin belajar. Itu saja dari kami Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas atensinya. Join di Ilera Center, join dalam kegiatan Ilera Center, utamanya dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang penelitian. Sebelum saya close untuk pertemuan kali ini, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa on kamera untuk kita bisa take a picture dalam session ini, ya, sebagai dokumentasi kami di Ilera Center. Dimohon kesediaannya Bapak Ibu untuk bisa open video, ya. Oke, kepada Bapak Ibu saya mohon untuk senyumnya. Luar biasa. Iya. Saya itu 1, 2, 3. Ya, bisa diulang Bapak Ibu satu kali lagi. Agak sedikit kurang saya. Ya, 1, 2, 3. Keep smile. Keep smile. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya untuk kegiatan hari ini. Semoga sehat walafiat, semoga tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa, baik dari pandemi maupun hal-hal yang lain berupa bencana atau semacamnya. Tetap semangat Bapak Ibu dan tetap prokes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu. Mari Bapak Ibu. Ya. Sudah boleh lihat ya Pak? Ya, silakan Bu.